Selamat datang di kelas Sistem Informasi Manajemen dengan saya, Dela Zonalia, yang akan menjelaskan tentang konsep dasar dari Sistem Informasi Manajemen. Jadi konsep dasar Sistem Informasi Manajemen ini akan dibagi menjadi dua part. Yang part pertama kita akan membahas tentang sistem, data, dan informasi. Selanjutnya untuk sistem informasi, terus sistem informasi manajemen itu akan dibahas di part yang kedua. Oke. Baiklah. Dimulai dari konsep dasar sistem. Ya. Jadi, sistem ini sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, di mana sistem ini sudah ada dari berabad-abad yang lalu. Namun, dia banyak orang yang mengatakan timbulnya sistem baru ataupun baru ditemukannya sistem baru ini karena sistem-sistem tersebut itu baru diungkapkan atau baru diketahui seperti itu. Jadi secara sederhana sistem itu dapat diartikan sebagai kumpulan dan juga himpunan dari unsur, ya. Di sini itu ada unsur, terus ada variabel, juga komponen yang saling terorganisir, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain, dan saling terpadu atau terintegrasi. Teori sistem ini secara umum pertama kali dikenalkan oleh Kenneth Boulding, ya. Dia menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk dari sebuah sistem. Contoh gampang dari adanya sistem yaitu adanya sistem negara, ya. Suatu negara, jadi di sini itu ada negara. Nah, negara ini merupakan kumpulan dari berbagai unsur ataupun komponen yang menjadi satu. Nah, unsur atau komponen itu bisa terdiri atas provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ada provinsi, terus ada provinsi. Nah, provinsi-provinsi ini dinamakan dengan unsur atau komponen atau variabel yang membentuk negara seperti itu, ya. Di mana provinsi-provinsi ini akan saling berhubungan satu sama lain. Lalu, siapakah yang berperan sebagai penggerak dari sistem negara ini? Penggeraknya adalah rakyat. Ya, jadi contoh sederhana, suatu sistem itu adalah negara. Dia terdiri atas berbagai unsur atau variabel ataupun komponen. Nah, unsurnya apa? Ada provinsi 1, provinsi 2, provinsi 3. Nah, provinsi-provinsi ini akan saling berhubungan. Dan yang menggerakkan adalah rakyat seperti itu. Ya. Selanjutnya, unsur-unsur atau variabel-variabel yang mewakili suatu sistem secara umum adalah, jadi unsur ini terdiri atas input, proses, dan juga output. Ya. Jadi ketika input ini dimasukkan, setelah itu diproses sehingga muncullah output atau keluaran, ini dimaksud dengan yang namanya sistem.
Oke. Di samping itu, suatu sistem senantiasa tidak lepas dari lingkungan sekitarnya. Maka, yang namanya feedback itu berasal dari output ya, juga bisa berasal dari lingkungan sistem yang dimaksud. Organisasi ini dipandang sebagai suatu sistem yang tentunya akan memiliki semua unsur itu. Jadi meskipun di negara itu pasti dia ada input, proses, dan outputnya. Jadi tujuan dari sistem itu dapat tercapai. Oke. Cara pandang sistem mensyaratkan suatu pelaksanaan pekerjaan secara integratif, baik menyangkut manusia, perkakas, metode, maupun sumber daya yang dimanfaatkan. Karena itu, ada berbagai macam cara untuk mengkategorikan suatu sistem. Ya. Ada sistem, jadi sistem itu terbagi menjadi sistem terbuka dan sistem tertutup. Oke. Di sini sistem terbuka dan tertutup ya. Terus ada juga sistem manusia, sistem mesin, gabungan antara sistem manusia dan mesin, dan juga sistem deterministik atau probabilistik, dan masih banyak lagi. Kalau yang terbuka apa? Dia itu apabila terdapat pengaruh dari luar dapat mempengaruhi dari sistem tersebut. Sedangkan kalau tertutup, dia tidak akan terpengaruh oleh lingkungan di luar dari sistem tersebut. Oke. Selanjutnya, ada yang namanya subsistem. Oke. Ada yang namanya subsistem. Oke. Subsistem ini contohnya kalau seandainya kalian membeli sepeda tetapi tidak dengan rodanya, maka sepeda itu tidak akan berfungsi dengan baik, betul ya. Jadi dengan kata lain, sepeda tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang utuh karena salah satu subsistemnya itu tidak ada. Atau dengan kata lain, masih ada komponen atau unsur yang kurang. Jadi, suatu sistem itu dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih subsistem ya. Jadi ada subsistem, terus ada subsistem lagi, ada subsistem lagi. Ini yang akan membentuk yang namanya sistem. Oke. Suatu sistem terdapat dari bagian-bagian sistem dan subsistem. Jadi contohnya di sini, kita akan memberikan contoh, ada yang namanya sistem komputer. Ya. Sistem komputer ini terdiri atas dua subsistem. Yang pertama adalah perangkat keras, dan yang kedua adalah perangkat lunak. Lunak. Oke. Nah, ini kan ada subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Selanjutnya, si perangkat keras ini juga terdiri atas subsistem-subsistem lainnya pula. Jadi dia itu ada yang namanya input, proses, output, ataupun hard disk. Nah, ini masuk di subsistemnya perangkat keras. Jadi subsistem-subsistem yang ada ya ini akan saling berinteraksi dan saling berhubungan secara terpadu atau integrated ya, secara integrated. Untuk membentuk satu kesatuan sehingga tujuan dari sistem ini tercapai. Jadi ini pasti akan berhubungan dengan ini ya. Terus ini kan terdiri atas subsistem lainnya ya. Ini juga pasti akan berhubungan satu sama lain secara terintegrasi sehingga tercapai tujuan dari sistem komputer tersebut.
Oke. Seandainya sistem komputer ini yang dimiliki masing-masing komponennya saling bekerja secara sendiri-sendiri, jadi kalau seandainya cuma perangkat keras sendiri bekerja terus perangkat lunak sendiri, maka tujuan dari sistem komputer ini tidak akan pernah tercapai. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut setelah subsistem. Beliau akan membahas dari pengertian sistem itu sendiri, ya. Oke. Untuk sistem, jadi sistem. Contoh sistem paling gampang yang ada pada diri kita adalah sistem pernapasan, ya. Di sini ada contoh sistem pernapasan. Sistem pernapasan yang berfungsi untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Jadi sistem pernapasan ini tujuannya adalah untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini adalah tujuan dari sistem pernapasan, ya. Tujuannya adalah untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan ini terdiri atas unsur yang membentuk sistem pernapasan. Nah, unsur-unsur ini terdiri atas struktur sistem pernapasan. Oke, jadi setiap unsur struktur ini bekerja dengan pola tertentu, ya. Struktur ini bekerja dengan pola tertentu untuk memenuhi tujuan dari sistem. Oke, jadi sistem ini terdiri atas unsur-unsur. Nah, unsur-unsur ini terbentuk oleh adanya struktur dari sistem pernapasan, ya. Nah, struktur sistem pernapasan itu ada apa aja sih? Ya, dia ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru, ada pembuluh darah, dan ada darah. Ya. Nah, struktur ini dia memiliki fungsi sendiri-sendiri. Akan tetapi dia bekerja sama secara terintegrasi untuk dapat memenuhi kebutuhan dari sistem. Ya. Sekali lagi, jadi struktur-struktur ini meskipun dia mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tapi mereka bekerja sama secara terintegrasi untuk memenuhi ketujuan dari sistem tersebut, ya. Jadi sistem pernapasan ini bukan salah satu sistem yang terdapat pada tubuh kita yang merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Dari contoh ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem itu pasti terdiri dari yang namanya struktur dan juga proses. Oke, jadi sistem itu pasti terdiri dari struktur dan juga proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Jadi struktur ini adalah unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, ya. Sedangkan prosesnya ini adalah cara kerja dari setiap unsur sistem tersebut, ya. Jadi dua hal ini yang akan menentukan tujuan dari sistem tersebut. Oke. Contohnya ketika seorang dokter THT, ya, ada dokter THT spesialis, ya, yang memahami dengan baik tentang struktur sistem pernapasan dan proses tersebut, maka dokter ini akan dengan mudah mengidentifikasi penyakit pasiennya yang mengalami kesulitan bernafas, contohnya, ya.
Dia akan dapat dengan mudah mendeteksi apakah masalah kesulitan pernapasan yang dialami oleh pasiennya ini adakah kesalahan dari struktur yang terdiri dari hal-hal ini di atas ya, ataukah dari prosesnya. Nah, ini pasti seseorang yang paham betul tentang sistem pernapasan pasti akan dengan mudah mengetahui mana yang jadi masalah, struktur atau prosesnya. Oke, dengan melakukan identifikasi yang tepat letak permasalahannya, maka dokter tersebut akan dengan mudah menentukan terapi atau obat yang diberikan. Jadi sangat penting untuk seseorang mengetahui tentang struktur dan juga proses dari adanya suatu sistem seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada karakteristik dari sistem. Ya, karakteristik sistem. Oke, model umum sebuah sistem adalah input ya. Jangan lupa sekali lagi sistem itu terdiri dari input, proses, dan output. Itu adalah sistem. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem dapat mempunyai beberapa input dan beberapa output, tergantung dari prosesnya. Selain itu, sebuah sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu. Karakteristik yang dimaksud yang pertama ada yang namanya komponen. Ya. Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berinteraksi, jadi banyak komponen. Nah, komponen ini saling berinteraksi satu sama lain. Ya, artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Balik lagi ya tentang subsistem. Oke. Yang kedua ada yang namanya boundary atau batasan sistem. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem yang lain ya. Jadi kalau yang tadi contohnya ada sistem pernapasan itu pasti berbeda dengan sistem peredaran darah seperti itu. Terus sistem apalagi yang ada di tubuh. Nah, itulah pokoknya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Jadi, meskipun ini satu, dua, yang namanya dia berada dalam satu tubuh, dia pasti akan menjadi satu kesatuan dari sistem. Oke. Yang ketiga, ada yang namanya environment. Ya. Jadi bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup dan batasan sistem itu disebut dengan environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat bersifat dia bisa untung, bersifat menguntungkan, tetapi juga dapat merugikan. Ya, apabila dia ini lingkungan luar yang dapat membentuk suatu energi baru, maka dia bisa menguntungkan bagi suatu sistem. Tetapi apabila dia dapat mengganggu sistem, maka dia dapat merugikan dari sistem tersebut. Oke. Yang keempat, ada yang namanya interface. Nah, interface ini merupakan penghubung dari sistem. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem lain disebut penghubung sistem atau interface. Bentuk keluaran dari satu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem lain melalui penghubung tersebut. Dengan demikian dapat terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan. Jadi, output dari suatu sistem ini akan menjadi input dari sistem yang lain. Jadi ini, nah, penghubung ini yang namanya interface.
seperti itu. Ya. Lalu ada yang namanya input. Oke, input yang tadi ya, masukan dari sistem. Jadi energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut dengan input. Input ini dapat berupa ada yang namanya maintenance input dan juga signal input. Contohnya, di dalam suatu unit sistem komputer, program yang namanya program itu masuk dalam maintenance ya, program. Sedangkan untuk mengoperasikan komputernya itu masuk dalam maintenance, sedangkan data itu masuk dalam signalnya. Karena data tersebut itu dapat diolah menjadi informasi seperti itu ya. Jadi input ini dibagi sekali lagi menjadi maintenance dan juga signal. Selanjutnya ada yang namanya output. Oke, output ini merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna atau bermanfaat. Output ini merupakan masukan bagi sistem yang lain ya. Jadi output suatu sistem ini dapat menjadi input dari sistem yang lain. Nah, ini berhubungan dengan ini ya. Contohnya sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi. Informasi ini digunakan sebagai masukan untuk pengambilan dari keputusan. Jadi ketika kita mendapatkan data terus diolah ya, di data kan di sini data, terus diolah ya atau diproses, terus keluarkan. Nah, ini keluarannya akan menjadi informasi. Informasi ini kan output dari satu sistem, ya kan? Terus dia itu menjadi input dari sistem yang lainnya. Jadi di sini itu informasi. Setelah diproses, dia akan menjadi output. Nah, outputnya dari sistem informasi ini apa? Yaitu decision atau keputusan seperti itu, ya. Ada input, ada output, terus ada lagi yang namanya proses ya. Jadi suatu sistem ini dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan atau input menjadi output. Contohnya, pada sistem akuntansi, sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Jadi proses ini tadi input menjadi output. Yang terakhir adalah objektif atau sasaran sistem atau tujuan sistem. Jadi suatu sistem ini harus memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Apabila suatu sistem tidak memiliki tujuan, maka adanya sistem itu pasti juga tidak akan bermanfaat. Jadi suatu sistem dikatakan berhasil apabila dapat mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Itu untuk karakteristik dari sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sistem. Oke. Jadi, sistem ini dapat diklasifikasikan klasifikasi sistem. Sistem ini dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Di antaranya, yang pertama, ada sistem abstrak dan sistem fisik. Oke. Jadi sistem abstrak ini merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya hubungan manusia dengan Tuhan ya. Ya, hablum minallah ya, hubungan manusia dengan Tuhan. Atau hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Ini masuk pada sistem abstrak ya.
Sedangkan sistem fisik, ya, yang fisik itu misalnya adalah sistem komputer. Ada secara fisiknya, maksudnya seperti itu. Sistem produksi, penjualan, administrasi, nah itu masuk pada sistem fisik. Oke. Yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, ya, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya di sini ada perputaran bumi, berbagai musim, ada musim semi, musim panas, musim salju, musim gugur. Itu masuk dalam sistem alamiah. Jadi terjadinya siang dan malam, nah itu masuk dalam sistem alamiah. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang melibatkan antara interaksi manusia dengan mesin atau disebut dengan human machine system. Sistem informasi berbasis komputer ya merupakan contoh human machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia ya. Contohnya apa? Di sini biasanya ATM atau e-commerce. Nah, ini masuk di sistem buatan manusia. Oke, yang ketiga ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Oke. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Jadi deterministik ini dapat diprediksi. Sedangkan probabilistik ini tidak dapat diprediksi. Contohnya apa? Untuk deterministik ini banyak ya, seperti tingkat penjualan yang akan datang, terus software dari beberapa sosial media atau sosial network, itu kan sistem deterministik. Sedangkan probabilistik ini tidak dapat diprediksi, contohnya perkiraan cuaca, ramalan cuaca, nah seperti itu kan tidak dapat diprediksi. Oke. Yang keempat, tadi sudah sempat disinggung tentang sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Oke. Jadi sistem ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pihak luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan output untuk subsistem lainnya. Oke, itu adalah untuk klasifikasi dari sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang life cycle dari sistem atau daur hidup sistem. Nggak kelihatan. Daur hidup sistem atau sistem life cycle. Jadi daur hidup sistem ini merupakan proses evolusioner yang diikuti dan menerapkan dari sistem atau subsistem informasi berbasis komputer.
Daur hidup sistem ini terdiri dari serangkaian tugas yang erat yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola yang teratur dan dilakukan secara top-down. Jadi, contohnya di sini, beberapa fase atau tahapan dari daur hidup suatu sistem. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan. Ini adalah fase pertama dari daur hidup sistem atau sistem life cycle. Ya. Semua kebutuhan ini harus dapat didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan dari kebutuhan yang ada, maka pembangunan sistem akan kehilangan arah dan tidak efektif. Oke. Setelah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau apapun itu, selanjutnya kita dapat melakukan yang namanya pembangunan sistem. Ya. Oke. Setelah mengenal kebutuhan, selanjutnya kebutuhan sudah diketahui, maka dilakukan pembangunan sistem. Pembangunan sistem ini merupakan proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti untuk menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, setelah sistem dibangun, maka ada yang namanya pemasangan sistem. Oke. Jadi setelah tahap pembangunan sistem ini selesai, sistem kemudian akan dioperasikan. Pemasangan sistem ini merupakan tahap yang penting dalam daur hidup sistem. Karena apa? Peralihan dari tahap pembangunan menuju tahap operasional terjadi pemasangan sistem yang sebenarnya, yang merupakan langkah akhir dari pembangunan sistem. Jadi setelah sistem dibangun, langkah akhirnya adalah melakukan pemasangan dari sistem tersebut. Oke. Setelah sistem telah dipasang, maka waktunya pengoperasian dari sistem. Ya. Jadi program-program komputer dan prosedur-prosedur pengoperasian yang membentuk suatu sistem informasi semuanya bersifat statis. Sedangkan organisasi ini ditunjang oleh sistem informasi, di mana informasi ini selalu mengalami perubahan-perubahan. Karena dengan adanya pertumbuhan kegiatan usaha atau bisnis, perubahan peraturan yang diberikan oleh pemerintah, maupun kemajuan teknologi, itu pasti akan mengubah dari adanya sistem. Sehingga untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut, sistem harus diperbaiki atau diperbarui. Oke. Setelah pengoperasian sistem dengan adanya perubahan-perubahan yang tadi ya, pasti sistem ini akan menjadi usang atau decline. Nah, ya. Jadi setelah dioperasikan, terus banyaknya tuntutan yang baru, adanya perubahan-perubahan, ini akan menyebabkan sistem menjadi usang. Jadi ketika perubahan yang terjadi begitu drastis, maka sistem tidak dapat mengatasi hanya dengan melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem saja. Sehingga secara ekonomis dengan teknis sistem yang sudah ada itu tidak layak lagi untuk dioperasikan. Dan sistem yang baru perlu dibangun untuk menggantikan dari sistem yang sudah ada. Jadi setelah sistem menjadi usang, maka diharuskan untuk membuat sistem baru. Karena apa? Mengganti saja terkadang tidak cukup. Nah,
setelah mengenali kebutuhannya lagi, maka sistem informasi ini akan melanjutkan daur hidupnya. Seperti itu. Ini untuk daur hidup dari sistem. Oke. Untuk sistem sudah, untuk konsep dasar sistem sudah, sekarang kita masuk di konsep dasar data. Oke, yang tadi kita membahas dari sistem, sekarang kita membahas dari data. Hapus. Oke. Balik ya. Data. Jadi istilah data dan informasi ini sering digunakan secara bergantian. Ada yang menyebut data, padahal yang dimaksud adalah informasi. Sebaliknya, ada yang mengatakan informasi, padahal yang dimaksud adalah data. Nah, seorang informan, Gordon B. Davis menjelaskan bahwa informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata. Nah, jadi sumber dari informasi adalah data. Ya, jadi data ini diproses sehingga menjadi informasi. Jadi informasi ini terbentuk karena adanya data-data. Nah, data ini merupakan bentuk jamak dari datum, ya. Data ini versi besarnya. Apabila dia kecil, itu namanya adalah datum. Oke. Data merupakan bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Sebagai contoh, data dapat berupa jam kerja setiap pegawai dalam perusahaan, ya. Jadi contoh dari data itu bisa dilihat dari jam kerja setiap pegawai dalam perusahaan. Saat data ini diproses, jam kerja tadi ini dapat dirubah menjadi informasi. Informasi untuk apa? Nah, informasi jika jam kerja ini dikalikan dengan gaji, ya, maka ini akan muncul yang namanya informasi pendapatan kerja. Oke, padahal tadi datanya hanya didapatkan dari adanya jam kerja. Lalu ada data lagi besaran gaji. Ketika ini dikali dengan ini namanya adalah proses. Ini menghasilkan yang namanya output pendapatan kerja atau gaji secara keseluruhan. Nah, jam kerja dan gaji ini data-data atau disebut juga dengan inputnya. Oke. Nah, data ini dapat berguna sebagai yang namanya knowledge atau pengetahuan, dan juga dia juga berguna sebagai estimation atau perkiraan, lalu dia juga sebagai judgment atau pertimbangan, dan juga decision atau keputusan. Nah, itu pentingnya dari data. Oke, lanjut. Selanjutnya ada klasifikasi dari data, ya. Untuk klasifikasi data ini dapat diklasifikasikan menurut yang pertama ada jenis, ya, jenis data. Jenis data ini bisa dibagi menjadi data hitung dan juga data ukur. Nah, data hitung merupakan hasil perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk dari data hitung, contohnya adalah presentase atau atau jumlah.
dari data tertentu. Jadi contohnya jumlah mahasiswa yang ada dalam satu kelas itu masuk dalam data hitung. Sedangkan untuk data ukur atau measurement data, di sini menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Jadi angka tertentu atau huruf tertentu yang diberikan oleh dosen kepada nilai kalian, contoh ada nilai A, A-, B+, B. Nah, itu merupakan data ukur, sehingga angka atau huruf tersebut dijadikan sebagai barometer dari hasil proses pengukuran. Oke. Yang kedua, klasifikasi data dilihat dari sifat data. Yang pertama ada kuantitatif data, ya. Jadi data kuantitatif ini merupakan data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan penjumlahan. Jadi kalau jumlah universitas negeri di Indonesia dibagi dalam 2 golongan, maka ada golongan pertama yang jumlah mahasiswanya lebih dari 5.000 orang dan ada golongan yang lain kurang dari 5.000 orang. Nah, angka-angka yang menjadi acuan dari penggolongan ini disebut dengan penggolongan secara kuantitatif. Oke. Sedangkan yang kedua adalah kualitatif data. Data kualitatif merupakan data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat sesuatu. Jadi contoh penggolongan fakultas-fakultas pada universitas negeri menjadi fakultas ekstata dan fakultas non-ekstata merupakan pemisahan menurut sifatnya. Atau mungkin contohnya sebegini, penggolongan dari mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki. Nah, itu masuk dalam kualitatif seperti itu. Oke, yang ketiga adalah klasifikasi data menurut sumber data. Nah, di sini itu ada data internal dan juga eksternal data. Oke, jadi data internal ini merupakan data asli. Artinya data sebagai hasil observasi yang dilakukan sendiri, ya, asli atau sendiri. Bukan data hasil karya orang lain. Sedangkan eksternal data merupakan hasil observasi dari orang lain. Apakah boleh? Boleh saja. Jadi data eksternal ini terdiri dari 2 jenis. Ya, eksternal data ini ada primer dan juga sekunder. Primer ini dia data dalam bentuk ucapan lisan atau tulisan dari pemiliknya sendiri, yakni orang yang melakukan observasi sendiri. Sedangkan sekunder, data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan observasi, melainkan melalui seseorang atau sejumlah orang lainnya. Itu masuk dalam klasifikasi dari data. Oke. Selanjutnya ada yang namanya nilai data. Nilai data. Nah, dalam buku yang berjudul Data sebagai Penghubung Manusia dengan Lingkungan Hidupnya yang ditulis oleh Dr. Marseto Donose Putro, di situ ditunjukkan bahwa suatu data yang bernilai harus memiliki 3 ketentuan, ya. Ketentuan yang pertama adalah precision atau ketelitian data. Jadi ketelitian suatu data ditentukan oleh kecilnya perbedaan apabila observasi yang menghasilkan data itu diulangi. Jadi contohnya, kalau seorang pedagang perhiasan mengatakan kepada pembeli bahwa cincin emas yang akan dibelinya sebesar 15 gram,
maka dia pernah menimbangnya dengan alat yang sama. Ketelitian suatu data ditentukan juga oleh persamaan data yang dihasilkan oleh beberapa sumber yang melakukan suatu observasi yang sama. Oke, yang kedua adalah comparability atau dapat dibandingkan. Ya, jadi suatu alat timbangan yang secara berulang-ulang menunjukkan hasil yang sama itu belum tentu memberikan data yang benar. Alat tersebut mungkin belum distandarisasikan. Jadi suatu pengukuran pada hakikatnya dilakukan dengan cara membandingkan sesuatu terhadap suatu standar. Pernyataan bahwa seorang mahasiswa termasuk sangat pandai juga merupakan suatu perbandingan. Standarisasi standar inilah yang sering menyulitkan seseorang menilai suatu data. Oke. Yang ketiga ada yang namanya validity atau validitas data. Jadi suatu data itu dapat saja mempunyai kualitas yang baik, tapi belum tentu valid atau berguna jika tidak menunjang tercapainya tujuan si pemakai. Jadi kalau seandainya seseorang ingin mendapatkan informasi, tapi si yang mendapat informasi ini tidak menggunakan informasi tersebut, maka itu tidak valid dalam artian tidak membutuhkan informasi. Jadi kayak percuma gitu loh informasi yang didapatkan. Nah, jadi ini masuk dalam kata validity seperti itu. Jadi adanya validity, terus compatibility, teliti, precision ini akan memberikan dampak yang baik bagi si pemakai data atau pemakai informasi, ya. Jadi kekurangan telitian data ini dapat menyebabkan keputusan menjadi salah. Keputusan yang diambil seorang eksekutif akan menyangkut dari organisasi yang di bawah seperti itu. Jadi adanya data yang valid, terus adanya data yang teliti dan dapat dibandingkan, ini akhirnya akan menimbulkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang benar seperti itu. Lanjut. Selanjutnya ada konsep dasar dari informasi. Tadi sistem sudah, data sudah, sekarang kita masuk ke informasi. Ya. Sistem informasi manajemen itu sangat berhubungan dengan informasi, tetapi apakah kalian paham apa itu informasi? Nah, informasi ini ibarat darah yang mengalir dalam tubuh suatu organisasi, sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Informasi merupakan data yang telah diklasifikasi atau diolah atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan, ya. Jadi ada data ini diproses, diolah sehingga menjadi informasi. Informasi ini yang akan berfungsi sebagai pengambil keputusan, decision maker. Gitu. Jadi sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi atau tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi penerimanya. Jadi untuk informasi-informasi tertentu itu harus menggunakan data-data yang tertentu pula. Tidak sembarang data itu dapat diolah menjadi suatu informasi. Contohnya apabila perusahaan mendapatkan informasi tentang penjualan, maka itu akan lebih tepat apabila informasi tersebut ditunjukkan ke bagian penjualan. Akan menjadi salah perception atau tidak berguna informasi tersebut apabila ditujukan ke bagian tekniknya atau teknik mesinnya, karena itu tidak relevan seperti itu, ya. Itu untuk informasi. Nah,
fungsi dan siklus dari informasi. Untuk fungsinya sendiri, ya, fungsi informasi. Jadi fungsi utama informasi adalah yang pertama menambah pengetahuan, jelas, knowledge, atau mengurangi ketidakpastian. Nah, itu adalah fungsi utama dari informasi, menambah pengetahuan dan juga mengurangi ketidakpastian. Contohnya, apabila ada selembar uang kertas, ya anggap aja di sini ada 6 kotak gitu. Nah, ini kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jika ada selembar uang kertas senilai 100.000 dalam salah satu kotak ini, ya, ada 6 buah kotak untuk kepastian keseluruhan. Masalahnya adalah menentukan mana kotak yang dimaksud. Ya, jadi anggap aja ada 100.000 di antara 6 kotak ini. Lalu bagaimana cara kita memilih dari kotak tersebut manakah yang berisi dari uang 100.000? Nah, jika tanpa ada informasi, kemungkinan kita mendapatkan kotak yang benar adalah 1/6. Ya. Terus kemungkinan untuk gagal adalah 5/6. Sangat mungkin sekali kemungkinan untuk gagal daripada kemungkinan untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Akan tetapi apabila kita mendapatkan suatu informasi, salah satu informasi yang kita dapat adalah contoh, uang 100.000 tersebut terdapat di kotak kalau nggak 1, ya 6. Ya. Jadi probabilitas kita untuk memilih itu menjadi setengah. Ya kan? Jadi ini akan meningkatkan kualitas informasi yang akan kita dapat. Jadi ini akan menentukan keputusan akhir yang akan kita putuskan. Jadi yang awalnya kita mendapatkan probabilitas sebanyak 1/6, ini akan semakin mengerucut menjadi setengah. Ya. Dari contoh di atas ini, maka dapat dikatakan bahwa fungsi informasi ini dapat memberikan suatu dasar kemungkinan untuk menanggapi seleksi kepada pengambil keputusan. Jadi fungsi informasi tidak mengarahkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, ya. Jadi sekali lagi informasi di sini itu tidak memberikan informasi tentang apa sih yang harus dilakukan, tetapi mereka itu dapat mengurangi berbagai ketidakpastian atau kemungkinan yang terjadi, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Seperti itu fungsi dari informasi. Nah, informasi sendiri ini itu dapat berasal dari apapun. Contohnya kita mengamati secara pribadi, terus percakapan dengan orang lain, mungkin rapat dari televisi, dari majalah, surat kabar, ataupun apapun itu. Nah, itu bisa menghasilkan informasi. Data sendiri itu merupakan bentuk yang masih mentah, yang belum dapat bercerita banyak. Jadi kalau kita ada data. Nah, ini kan sebenarnya kalau data, anggap aja data gaji, terus ada data jam kerja. Tapi kalau tidak dihubungkan atau diproses, ini kan cuman data yang berdiri sendiri, seperti itu ya. Oleh karena itu perlu diolah lebih lanjut. Jadi data ini diolah menjadi suatu model agar menjadi informasi. Informasi seperti apa? Gaji yang diterima. Karena apa? Setelah data ini dikelola atau diolah, maka akan terjadi berbagai informasi yang dapat ditimbulkan. Contohnya berapa sih gajinya si A, berapa gaji si B, apabila dia tidak hadir pada sejumlah jam kerja ini, berapa gaji yang akan didapat. Nah, itu masuk di sini ya. Selanjutnya untuk informasi
Ada jenis-jenis informasi. Oke. Jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi ini diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek yang akan dipaparkan di sini. Yang pertama yaitu berdasarkan persyaratan. Ya, suatu informasi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dibutuhkan oleh seseorang manajer dalam rangka pengambilan keputusan yang harus segera dilakukan. Contohnya, persyaratan yang pertama adalah informasi itu harus tepat waktu. Makna tepat di sini itu sangat relatif. Jadi bagi suatu manajer, suatu informasi itu akan dikatakan tepat bila datang pada sehari sebelum pengambilan keputusan. Akan tetapi, hal tersebut belum tentu bagi manajer lainnya. Bagi manajer lain yang lebih sibuk dan lebih besar ruang lingkup organisasinya, mungkin informasi yang tiba padanya seminggu sebelum pengambilan keputusan dinilai tepat. Seperti itu. Oke, terus yang kedua yaitu relevan. Jadi informasi yang tidak relevan jelas tidak akan mendapat perhatian sama sekali dari si penerima informasi. Oke, yang ketiga adalah bernilai. Informasi yang bernilai ini maksudnya adalah informasi yang berharga untuk suatu pengambilan keputusan. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Nah, suatu informasi harus dapat dipercaya atau reliable. Jadi informasi yang disampaikan baik kepada seseorang maupun ke suatu organisasi ini harus betul-betul diyakini keberadaannya. Oke, itu untuk informasi berdasarkan persyaratan. Ada lagi informasi berdasarkan dimensi waktu. Yang pertama ada informasi masa lalu. Seperti namanya ya, jadi informasi jenis ini adalah mengenai peristiwa lampau. Oke. Yang kedua yaitu informasi masa kini. Jadi informasi ini itu mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang atau current events. Oke. Terus yang ketiga, informasi berdasarkan sasaran. Yang pertama itu ada individual. Nah, individual information ini bukan informasi yang ditujukan kepada seseorang yang mempunyai fungsi sebagai policy maker atau pembuat kebijaksanaan dan decision maker atau pengambil keputusan. Jadi informasi jenis ini itu disampaikan secara face to face atau in person melalui telepon ataupun dengan perantara lainnya, tergantung macam informasi yang disampaikan dan tergantung waktu yang diperlukan untuk memperoleh tanggapan. Oke. Yang kedua adalah komunitas. Community information merupakan informasi yang ditujukan kepada halayak di luar organisasi, suatu kelompok tertentu di masyarakat. Informasi komunitas contohnya itu seperti informasi yang disampaikan oleh pabrik rokok Gudang Garam yang hanya tertuju kepada sekelompok orang yang suka merokok, termasuk perokok merek Gudang Garam seperti itu. Untuk jenis-jenis informasi sudah, selanjutnya kita masuk ke nilai dan kualitas informasi. Nilai dan kualitas informasi.
Nilai informasi ini ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Oke, selanjutnya sebagian besar informasi ini tidak dapat persis ditafsir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditafsir dengan nilai efektivitasnya. Pengukuran nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Nilai informasi ini didasarkan atas 10 sifat, ya. Jadi yang pertama yaitu mudah diperoleh. Sifat ini menunjukkan mudahnya dan cepatnya informasi dapat diperoleh. Oke, yang kedua luas dan lengkap. Ini lebih ke menunjukkan dari lengkapnya informasi yang diberikan. Oke, yang ketiga ketelitian. Sifat ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan output informasi. Yang keempat adalah kecocokan. Ini melihat ke betapa baik output dari informasi dalam hubungannya dengan permintaan dari para pemakai informasi. Jadi isi informasi ini harus ada hubungannya dengan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu ketepatan waktu. Ini lebih menunjukkan ke waktu yang dilalui yang lebih pendek daripada siklus untuk mendapatkan informasi. Yang keenam, kejelasan. Ini menunjukkan tingkat keluaran informasi atau output informasi yang bebas dari istilah-istilah yang tidak jelas. Jadi diusahakan ketika memberikan informasi itu menggunakan bahasa yang dapat dipahami atau jelas. Yang ketujuh adalah keluasan. Ini lebih menunjukkan dapat disesuaikannya output informasi tidak hanya dengan lebih dari satu keputusan. Jadi informasi yang diterima ini tidak hanya untuk satu keputusan saja, tapi juga dapat digunakan oleh berbagai keputusan untuk mengambil keputusan seperti itu ya, berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Itu masuk ke keluasan. Yang ke-8 adalah dapat dibuktikan. Sifat ini menunjukkan kemampuan beberapa pemakai informasi untuk menguji output dari informasi dan sampai pada kesimpulan yang sama. Jadi, informasi yang diberikan itu dapat dibuktikan seperti itu ya. Terus yang ke-9 tidak ada prasangka. Sifat ini berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Dan yang ke-10 adalah dapat diukur. Jadi informasi ini, hakikat informasi ini pada hakikatnya itu dapat dihasilkan dari sistem informasi formal. Jadi seperti isu-isu, desas-desus, terus dugaan, dan lain sebagainya itu tidak dapat dimasukkan sebagai informasi karena belum dapat dibuktikan keabsahannya. Itu tidak dapat diukur keabsahannya. Seperti itu ya. Itu untuk informasi. Jadi kita tadi sudah menjelaskan tentang Budha tadi sudah menjelaskan tentang informasi ya, terus juga data, setelah itu tentang sistem. Ini merupakan bagian dari konsep dasar sistem informasi manajemen yang part 1. Untuk minggu depan kita akan membahas masih dengan tema yang sama, konsep dasar sistem informasi manajemen, tetapi lebih membahas tentang sistem informasi, terus kemanajemennya dan juga organisasi. Ya,
Untuk selanjutnya, jangan lupa dibaca-baca dulu sebelum kita mengikuti kelas. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.